Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan adik-adik sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Puja dan puji syukur selalu kita haturkan kehadirat Allah atas nikmat karunia yang telah Allah limpahkan kepada kita, dan juga salawat dan salam semoga selalu tercurahkan atas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengeluarkan kita dari kebodohan kepada ilmu, mengeluarkan kita dari kekufuran kepada keimanan, mengeluarkan kita dari kesyirikan menuju kepada tauhid, penghambaan, penyembahan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan salawat dan salam tercurahkan pula kepada keluarga, sahabat-sahabatnya, dan juga orang-orang yang menjadi pengikutnya sampai hari kiamat. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, dan adik-adik sekalian yang saya cintai, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah pada malam yang mulia ini kita dapat dipertemukan oleh Allah. Mudah-mudahan ini adalah awal pertemuan kita dan mudah-mudahan bukan yang terakhir. Insya Allah kita punya hubungan berkelanjutan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita taufik, dan kalau mungkin bukan saya, maka mungkin akan ada teman-teman daripada teman saya. Bapak, Ibu, adik-adik sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan yang mulia ini kita ingin membicarakan tentang masalah kehidupan kita. Sebagaimana kita ketahui bersama, kita mengalami suatu musibah, cobaan, ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan seperti itulah kehidupan di dunia. Karena kehidupan dunia itu adalah darul ibtila wal imtihan, rumah untuk ujian dan cobaan. Tidak ada di dunia ini seorang pun yang bisa membebaskan diri dari cobaan, ujian Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada kalanya kita diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala secara pribadi, secara khusus, permasalahan-permasalahan kita. Ada kalanya kita diuji oleh masalah keluarga kita. Ada kalanya kita diuji oleh kendaraan kita. Ada kalanya kita diuji di dalam harta kita. Ada kalanya kita diuji secara bersama-sama seperti yang kita dapatkan sekarang ini. Maka ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala
bisa jadi mengambil dari kita sebagian nikmat. Tapi pahamilah bahwasannya apa yang Allah tinggalkan itu masih jauh lebih banyak. Yang Allah Subhanahu wa ta'ala ambil itu hanyalah sebagian kecil, tapi masih banyak yang Allah Subhanahu wa ta'ala tinggalkan untuk kita. Maka dari itu janganlah kita kecil hati, dan jangan pula kita itu merasa diabaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena apa yang menimpa kita ini hakikatnya adalah suatu ujian, cobaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mencoba orang-orang sebelum kita. Apakah kita ini mampu untuk sabar membuktikan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak berubah keyakinan, keimanan kita, dan tidak berubah sangkaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka inilah yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran. Mungkin sebagian kita hafal. Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian, siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Makanya adanya cobaan-cobaan ini adalah dalam rangka untuk menilai, membuktikan kesungguhan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang keluar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala orang yang paling baik amalannya. Maka dari itu ujian Allah Subhanahu wa ta'ala untuk membuktikan amal kita di hadapan Allah baik apa tidak berbagai macam. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah konsultasi kepada kita kalau Allah Subhanahu wa ta'ala mau menguji. Kita sepakat atau tidak sepakat, kita setuju atau tidak setuju. Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai sifat fa'alun lima yuri. Allah maha berbuat apa yang Allah kehendaki. Makanya di sini kita sebagai hamba adalah berupaya dan berusaha untuk menyesuaikan diri dengan ujian Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadikan ujian itu bukan suatu azab, bukan suatu yang kita anggap untuk menghinakan diri kita. Justru sebaliknya, ujian itu adalah dalam rangka untuk menaikkan tingkat keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bisa jadi ujian-ujian ini Allah inginkan sesuatu. Ini adalah bahasa Allah di dalam mengingatkan kita. Allah tidak mungkin mengingatkan kita dengan kita dikasih pembicaraan secara langsung. Kalau kita dikasih pembicaraan secara langsung, kita menjadi seorang nabi. Tidak mungkin. Tapi Allah mengarahkan, menegur kita dengan apa? Dengan bahasa alam. Alam yang digerakkan oleh Allah untuk mengingatkan kita. Makanya Allah mengatakan, falaula idja'ahum ba'suna tadarra'u walakin qasat qulubuhum wa zayyana lahumus syaitanu ma kanu ya'malun. Katanya Allah Subhanahu wa ta'ala, seandainya mereka itu apabila didatangi oleh musibah dari kami, mereka itu mau merendahkan diri kepada Allah. Akan tetapi keras sekali hati mereka, katanya Allah.
dan mereka dihiasi oleh syaitan apa yang mereka telah kerjakan. Jadi mereka bandel. Seperti itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala menegur dengan musibah. Supaya kita itu lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada pilihan bagi kita kecuali kita itu harus berupaya menerima ujian Allah Subhanahu wa taala dan berupaya untuk menjadi hamba yang terbaik, hamba yang benar-benar menghamba kepada Allah, percaya, tidak berburuk sangka kepada Allah. Jangan kita mengatakan, ya Allah, dosa apa saya ini ya Allah, dosa apa kami ini ya Allah, Engkau timpakan musibah seperti ini. Nah, tidak mesti orang dikasih musibah itu karena sebab dosa. Tapi Allah Subhanahu wa taala menginginkan menaikkan derajat. Makanya dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah seorang di antara kalian derajatnya dari amal yang dia amalkan tidak sampai kepada derajat yang ditentukan oleh Allah. Maka bagaimana Allah Subhanahu wa taala ingin supaya menyampaikan kita kepada derajat itu? Allah menimpakan suatu musibah, suatu cobaan. Ketika orang itu sabar, Allah mengatakan apa? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya saja Allah itu akan menyempurnakan pahala dari orang-orang yang sabar tanpa hisab. Yakni terserah Allah, setelah kita sabar, sudah Allah mau naikkan derajat kita kepada tingkatan yang mana saja, itu terserah Allah. Makanya orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala kalau sabar, di dalam Al-Quran yang kita sekalian mungkin sering membacanya, surat Al-Baqarah, Allah mengatakan apa? Orang yang dikasih ujian, kasih cobaan, wa basyiris sabirin, dan berilah kabar gembira orang-orang yang bersabar. Siapa orang-orang yang bersabar itu? Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatun mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Dikatakan oleh para ulama, coba dilihat di dalam firman Allah ini, musibah itu yang diinginkan oleh Allah kebaikan. Allah kasih kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Siapa mereka? Orang-orang yang apabila ditimpa oleh musibah, mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami ini milik Allah. Kami menerima, ya Allah, kami milikmu. Dan kepada engkau lah ya Allah kami kembali. Kami menerima apa yang engkau putuskan ya Allah, tidak ada penolakan sama sekali. Kami bersabar dan siap menghadapi apa yang engkau timpakan kepada kami. Kami hanya ingin mendapatkan pahala di sisimu. Maka ketika kita seperti itu, Allah memberi kita 3 kabar gembira. Yang pertama, ulaika alaihim sholawatun mir rabbihim. Mereka itu orang-orang yang atas mereka dikasih sholawat. Kita tadi sholawat kepada Nabi kita. Sholawat kita kepada Nabi dengan meminta, ya Allah, sholawatlah atas Nabi Muhammad. Makanya innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Dan di dalam ayat ini, orang yang bersabar Allah kasih sholawat. Coba Allah bersolawat kepada orang-orang yang bersabar. Kalau kita sabar, Allah bersolawat kepada kita. Bukan hanya itu. Setelah sholawat Allah katakan warahmah, dan kita dikasih rahmat. Munculnya rahmat ini setelah datangnya musibah. Ketika kita sabar, maka dari itu kita sekarang ini
menunggu rahmat yang akan turun kepada kita. Pasti akan ada suatu rahmat yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kepada kita kalau kita itu bersabar. Kemudian apa yang dikatakan oleh Allah kabar gembira yang ketiga? Stempel bahwasanya kita adalah orang-orang yang diberi petunjuk. Ulaika humul muhtadun. Mereka itulah orang-orang yang terberi petunjuk. Karena mereka menghadapi musibah tidak suudzon kepada Allah. Mereka mau menerima cobaan itu sebagaimana Nabi Ibrahim menerima cobaan, berbagai macam cobaan. Coba Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa idibtala Ibrahimu rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna. Dan ingatlah engkau wahai Muhammad ketika Allah menguji Ibrahim dengan berbagai macam kalimat. Dan ia menyempurnakan ujian itu. Jadi ujian yang pertama, tidak punya anak, sabar, iya kan? Ujian kawin, lahir anaknya disuruh buang di tanah yang tidak ada tanamannya. Kota yaitu daerah Mekah. Yang waktu itu tidak ada tanamannya, tidak ada penghuninya, tidak ada mata air. Tapi karena Allah yang memerintahkan, sudah tawakal ala Allah. Tidak pernah bertanya, kenapa ya Allah, enggak. Tapi kalau engkau memerintahkan, ya Allah, iya sudah, saya terima. Itulah kesungguhan, inilah ibadah kita kepada Allah. Ibadah kita di saat kita ditimpa musibah adalah dengan bersabar. Dan itu adalah baik bagi kita. Makanya inilah ibadah yang kita lakukan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di sini Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kita sudah melakukan sesuai dengan apa yang Allah perintahkan, maka kita diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala stempel. Stempelnya apa? Kita menjadi orang yang terberi petunjuk. Maka inilah anugerah berubah musibah yang kita anggap sesuatu yang tidak memberikan manfaat. Sebaliknya, kita beranggapan musibah itu bisa memberikan manfaat kepada diri kita. Makanya dikatakan oleh sebagian ulama, katanya apa? Bisa jadi suatu musibah yang engkau tidak menyukainya menjadikan engkau ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu lebih baik daripada suatu nikmat yang datang kepada engkau tapi menjadikan engkau lupa dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang ada, yang terjadi, maka harus kita terima. Makanya di sini kita pada kesempatan yang mulia ini kita berupaya untuk mengenal nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala daripada harta. Makanya nikmat Allah itu dikatakan oleh para ulama ada 3 jenis. Nikmat yang pertama apa? Nikmat yang umum. Nikmat umum itu adalah nikmat yang Allah berikan kepada siapa saja. Mau orang Allah berikan kepada orang mukmin, Allah kasih juga kepada orang kafir. Allah kasih kepada orang yang taat, Allah kasih juga orang yang maksiat. Allah kasih kepada manusia, jin, hewan juga dapat nikmat ini. Nikmat yang umum, tidak ada istimewanya. Kalau ada orang dikasih nikmat ini bukan berarti Allah menyayangi orang tersebut. Nikmat apa itu? Nikmat umum ini. Nikmat dunia ini. Nikmat berkaitan dengan sayapnya nyamuk. Tidak berbanding dengan sayapnya nyamuk. Tidak ada artinya. Makanya ini dikasihkan kepada siapa saja oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada artinya. Jangan dianggap kalau orang itu dikasih harta banyak oleh Allah, ya Allah engkau berbuat baik kepada
aku. Belum tentu itu kebaikan. Karena banyak orang dikasih harta justru dia lupa kepada Allah. Sebaliknya, orang dikasih kekurangan, dia semakin ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, inilah kekeliruan kita. Kalau kita nganggap harta itu adalah bukti kasih sayang Allah, padahal tidak demikian. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam makanya coba beliau mengatakan apa? Mal faqru akhsya alaikum. Tidaklah kemiskinan yang aku takutkan atas kalian. Tapi yang ditakutkan apa? Tuftaha alaikum barakatus samawati wal ardh. Dibukakan berkah-berkah langit dan bumi. Fatanafatum kama tanafasuha. Kalian berlomba-lomba sebagaimana mereka orang kafir berlomba-lomba. Sehingga kalian akan binasa sebagaimana mereka binasa. Makanya ini yang harus kita pahami. Seandainya harta itu adalah bukti kasih sayang Allah, niscaya Fir'aun yang paling disayangi Allah. Qarun paling disayangi oleh Allah. Tapi kenapa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, para anbiya, mereka bukan orang kaya? Ada Nabi Sulaiman kaya, tapi banyak dari para nabi itu tidak kaya. Makanya ini nikmat yang sesungguhnya jangan kita salah paham. Makanya Allah mengatakan di dalam Al-Quran surat Al-Fajr, kita juga hafal. Dalam surat Al-Fajr Allah berfirman apa? Wa ammal insan idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akramah. Adapun manusia apabila Tuhannya menguji dia dengan memuliakan dia dan memberinya dia nikmat, maka ia berkata, Tuhanku telah memuliakan aku. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan. Adapun apabila Tuhannya mengujinya dengan membatasi rezekinya, maka ia berkata, Tuhanku menghinakan aku, katanya. Allah bilang apa? Kalla, tidak sama sekali. Pemahaman yang keliru. Kalau ada orang memahami kalau dibatasi rezekinya oleh Allah, itu berarti Allah menghinakan dia. Tidak sama sekali. Karena harta itu bukan standar kasih sayang Allah, bukan standar kemuliaan Allah. Makanya ini nikmat yang umum. Jangan kita terlalu memperdulikan di dalam nikmat ini. Kita membutuhkan, kita manfaatkan. Kalau kita diberi oleh Allah, kita bersyukur dan kita manfaatkan nikmat itu di jalan keridhaan Allah. Jadilah itu kebaikan kita. Tapi nikmat itu sendiri datang belum tentu itu kebaikan bagi kita sampai kita berbuat kebaikan dengan nikmat tersebut. Yang kedua, nikmat yang khusus. Apa nikmat yang khusus ini? Nikmat yang sedang ada di dalam jiwa kita. Nikmatul Islam. Nikmat apa? Islam. Keislaman. Allah berfirman di dalam Al-Quran, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini aku sempurnakan agamaku dan aku sempurnakan pula nikmatku atas kalian dan aku rela Islam sebagai agama kalian. Apakah semua manusia mendapat nikmatul Islam? Allah pilih hati kita. Allah memilih. Allah menilai hati kita adalah hati yang layak menerima hidayah dari Allah. Maka bersyukurlah. Bersyukurlah kita ketika kita dibukakan hati ini untuk menerima ajaran agama Islam. Kemudian nikmat yang ketiga, nikmat apa? Nikmat mengikuti Rasul dan para sahabatnya. Yang ini kita berdoa setiap sholat. Setiap sholat kita berdoa apa? Membaca Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah ya Allah kami itu jalan yang lurus. Jalannya siapa? Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Coba, jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Siapa orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah? Allah mengatakan,
di dalam Al-Qur'an, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allah 'alaihim minan nabiyyina wasiddiqina wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa." Barang siapa yang mentaati Allah dan mentaati Rasulnya, maka mereka itulah bersama orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kalangan para nabi, para siddiq, para syuhada, dan para sholihin. Dan mereka lah sebaik-baiknya teman. Di dalam ayat ini Allah menyebutkan orang yang telah diberi nikmat itu siapa? Para nabi, para siddiq, para sholihin, para syuhada, dan para sholihin. Nabinya umat ini siapa? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siddiqu hadhil ummah siapa? Abu Bakar. Syuhada hadhil ummah, katanya Rasul, Umar syahid, Utsman syahid, Ali syahid. Kemudian syuhada Badar, syuhada Uhud, syuhada yang bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam yang Rasul menjadi saksi bahwasanya mereka adalah para syuhada. Kemudian para sholihin dikatakan baqiyatu ashabi Rasulillah, sisa daripada sahabatnya Rasulullah dan orang-orang yang mengikuti mereka. Makanya jalannya orang-orang yang kita minta memohon kepada Allah, inilah jalannya Nabi. Tidak semua orang mau mengikuti jalannya Nabi. Walaupun orang Islam, dia masih ada dalam lingkupan Islam, tapi hawa nafsu, kemaksiatan, ya kan? Keinginan karena tidak enak sama orang, ikut teman, ikut ini dan lain sebagainya, kadang meninggalkan perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, meninggalkan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya nikmat yang ketiga adalah nikmat yang kita minta setiap hari 17 kali. 17 kali kita minta. Tapi kadang-kadang kita mintanya begini, perbuatannya berbeda. Kita minta untuk diberi petunjuk jalan yang lurus, jalannya para nabi dan rasul dan para sahabatnya. Tapi ternyata kita tidak menempuh jalannya mereka. Maka dari itu, ini sesungguhnya inilah nikmat yang akan menghantarkan kita kepada surga. Rasul mengatakan, umatku itu, atau dikatakan oleh Rasul, siapa yang hidup sesudahku akan melihat banyak perbedaan, maka bagi kalian hendaknya berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para khulafaur rasyidin. Makanya ini yang kita pegang. Jadilah kita pengikut Rasul yang sesungguhnya, mengikuti sunnahnya. Maka dengan demikian ini akan menghantarkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya bahwasannya kita itu diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ujian kita itu adalah agar kita lulus. Agar kita lulus dan agar kita itu kembali kepada Allah, tunduk dan patuh kepada Allah. Maka kalau kita tunduk kepada Allah, insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan banyak kemudahan, memberikan banyak jalan. Kita perbaiki hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menginginkan lebih dekat dengan kita dengan cara menguji kita. Makanya Allah mengatakan, innallaha idza ahabba 'abdan ibtalah. Allah itu kalau sudah mencintai seorang hamba, maka Allah mengujinya. Ini yang ingin saya sampaikan pada kesempatan yang mulia ini. Kira-kira semua sudah paham? Insyaallah. Ini ada pertanyaan katanya. Iya. Mau dikasih pertanyaan? Iya. Hadiahnya apa? Hadiahnya selimut. Kalau ada yang bisa menjawab, dapat hadiah selimut. Pertanyaannya, pertanyaan yang pertama adalah apa? Pertanyaannya yang mudah, yaitu pertanyaannya
Siapa yang tahu ayat yang menyebutkan bahwasannya kita itu diciptakan di dunia ini akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala untuk supaya Allah mengetahui siapa yang paling baik amalannya. Silakan. Ayatnya. Tadi kita sudah. Ayo. Kita. Tadi di dalam surat Al-Mulk. Hah? Ayo, adik-adik, ayo. Silakan. Ayo, maju. Ayo, yang perempuan. Bapak juga, nonton. Lupa. Ayo. Yang dekat-dekat. Ayo sekarang pertanyaan yang lainnya. Allah menguji manusia itu untuk apa? Dia suruh bersabar. Hah? Angkat tangan. Disuruh bersabar. Terus? Disuruh menunduk kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala menguji kita itu agar supaya kita bersabar dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh dapat hadiah selimut. Hai, mantap. Hah? Siapa dapat? Bapak. Alhamdulillah. Ayo, yang kedua. Sebutkan kabar gembira yang Allah sebutkan di dalam ayat. 3 kabar gembiranya. Apa? Tiga kabar gembira yang Allah sebutkan. Satu orang menjawab dapat 1. Angkat tangan. Yang pertama apa? Kabar gembira yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada orang yang bersabar. Angkat Hah? tangan. Yang ada di dalam ayat yang tadi kita baca. Apa? Hah? Angkat tangan. Untuk Allah bilang apa? salawat. Wa basyiris sabirin Angkat tangan. alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Terus apa yang mereka dapatkan? Ulaika Salawatun mir rabbihim. apa yang dapat? Dapat yang pertama apa? Salawat. Sholawat dari Allah. Siapa yang jawab? Yang jawab Pak Imam. Imamnya yang dapat ini. Alhamdulillah. Ayo terus yang kedua apa? Yang kedua. Angkat tangan. Ayo angkat tangan. Jawab apa? Ayo. Berdiri. Kalau salah tidak dosa dan tidak masuk neraka. Salah jawab ini. Ayo angkat tangan. Ayo. Angkat tangan. Yang kedua. Ayo silakan. Silakan. Maafnya. Apa? Ayo. Dapat rahmat. Dapat rahmat. Ini rahmat. Yang ketiga. Kemudian, Ditinggikan derajatnya kembali. hah? Ditinggikan derajatnya. Teruskan ayatnya. Wah, betul tahu ayat. Wa ulaika humul muhtadun. Wa ulaika humul muhtadun. Dapat petunjuk. Mereka dapat stempel sebagai orang yang telah terberi petunjuk. Siapa yang dapat? Siapa yang dapat? Ya. Di belakang ibu. Ya. Ini ibu-ibu tadi siapa? Masih lagi 3 Ustaz. 3. Apalagi pertanyaannya? Nah, seperti yang bisa dijawab anak-anak yang khusus anak-anak yang kecil-kecil lah apa pertanyaan. Anak-anak kecil. Tadi kita menyebutkan siapa nabi yang diuji sama Allah. Itu anak-anak. Yang pertama ngomong.
Untuk anak-anak. Batal. Batal. Untuk anak-anak dulu. Angkat 5. Ayo bares dulu antara tanyaan lo. Ayo, sekarang ini. Siapa nama anak daripada Nabi Ibrahim? Angkat tangan. Enggak kecil dulu. Satu-satu. Satu-satu. Jangan dijawab dulu. Tahun jawab apa? Angkat 5 dulu. Ah, sekarang kita ini. Nikmat ada 3. Sebutkan 1. Tadi kita sebutkan nikmat itu ada 3 nikmat Allah ada. Tangan lo. Ayo. Ada 3. Ijak pacar-pacaran kita. Ini siapa? Nikmat umum. Nikmat umum. Apa itu nikmat umum? Adiknya berani nih. Keberaniannya dapat selimut. Yang kecil. Ayo yang kedua nikmat apa? Angkat tangan yang kedua. Saya no. Itu yang kecil. Ayo. Namanya nikmat. Ayo siapa anak perempuan yang jawab? Yang kedua. Nanda ribut. Angkat tangan, maju. Itu yang kecil. Ayo. Nah, ini Nikmat hidup atau sehat? Salah. Oh salah ya. Ayo siapa? Ayo, maju. nah itu. Nikmat Islam. Ya, nikmat yang khusus. Iya. Karena Allah khususkan kita dengan keislaman. Dapat selimut. Saya no. Elah. Yang ketiga tinggal 1 selimutnya. Yang ketiga nikmat apa? Salah. Nikmat khusus dari yang khusus. Nikmat apa itu? Nikmat sunnah. Mengikuti sunnahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kasihkan siapa saja sudah. Pak ini Pak pengeluh. Kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat bagi kita. Mudah-mudahan dapat menguatkan kita sekalian. Sesungguhnya kita para relawan, insya Allah selalu bersama bapak-bapak ibu sekalian. Insya Allah akan selalu mendampingi, baik memberi motivasi maupun memberi bantuan apa yang kita bisa. Kita cukup dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa sallallahu wa sallama ala nabina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami